Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan hatta sampai pagi hari ini kita sama-sama Allah kumpulkan di majelis ilmu di Masjid Al-A'rab yang insya Allah kita sama-sama mengamalkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, contoh kita semua yang senantiasa memberikan bimbingan dan juga insya Allah kita mudah-mudahan semua mendapatkan syafaatul uzma nanti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking apa? Saking cintanya Rasul kepada kita, sehingga tentunya tadi kita perlu sangat bersyukur sekali bahwa ini merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar. Termasuk juga kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah sampaikan bahwa umur umatku, kata Rasul, antara 60 sampai 70 tahun saja. Sementara kita tahu dari sejarah-sejarah termasuk juga di dalam Al-Quran disebutkan umur-umur umat sebelum Rasul seperti Nabi Adam itu 1000 tahun. Kemudian Nabi Idris, ada yang tahu berapa tahun usianya? Nabi Idris, saya harus nyantet dulu, 865 tahun. Kemudian Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Hud 464 tahun, Nabi Ibrahim ini 200 tahun, kemudian Nabi Ismail 137 tahun, dan Rasul kita, Nabi kita sebagai penutup itu di usia 63 tahun. Apakah Rasul saat itu iri? Jangan disebut iri ya sebetulnya. Tapi Rasul kemudian kalau bahasa saya mungkin ya, itu kan umat yang lalu usianya panjang-panjang gitu ya. Tapi kemudian Allah memberikan keistimewaan kepada umat Rasul ini adalah diberikan satu malam yang nilainya sama dengan 83 tahun atau 1000 bulan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Nah ini sebelum kesini ya, ini alhamdulillah jamaah subuh ini jamaah yang terpilih ya, dibandingkan jamaahnya waktu duhur, asar, maghrib dan isya. Jadi ini apresiasi luar biasa buat jamaah yang saat ini sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, yang kemudian sama-sama ikut kajian. Dan mohon maaf saya sampaikan ini beribu-ribu kali mohon maaf ini ke para ustadz juga tadi saya sampaikan satu persatu yang saya temui gitu ya, mohon didoakan. Buat saya ini adalah pertama bicara di depan Bapak Ibu semua. Mimbar juga ternyata buat saya ini pertama. Ya, alhamdulillah. Nah, apakah ini wakaf atau infak? Saya sebut ini infak. Alhamdulillah, terima kasih infaknya dari jamaah. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang lebih dari yang dikeluarkan. Amin. Jadi ketika nanti ada bahasan yang tidak sesuai,
Silahkan disampaikan. Jadi berharap setelah ini tidak ada pertanyaan sebetulnya. Nah, itu. Tapi ada yang disampaikan dari Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Aqsa tentang Lailatul Qadar tadi. Lagi sebelum ke sini ya. Jadi jumlah yang ini saya 2 hari 2 malam ya di sini, baru 2 hari 2 malam lihat jamaah untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi belum sebanyak yang sekarang hadir, sehingga yang belum sempat hadir saya mengajak untuk sama-sama menyempatkan ya. Ini mengutip dari tausiahnya Ustadz Adi Hidayat bahwa Lailatul Qadar itu datang sepanjang malam ya. Sampai kapan? Sampai terbit fajar, sebagai sampai adzan subuh. Sehingga ada yang menyampaikan setelah maghrib ya, sudah mulai masuk. Ada juga setelah sholat isya. Menyempatkannya apa? Menyempatkan minimal 15 menit saja katanya. 15 menit saja gunakan untuk full ibadah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada waktu tersebut, pada malam tersebut kita sedang melakukan ibadah. Ibadahnya apa saja? Bisa berdoa, baca Quran, zikir, sholat, sedekah, dan lain-lainnya. Itu pahalanya kan tadi ya 1000 bulan, jadi sama. Nah, sehingga ini tadi keunggulan umat Nabi Muhammad bisa mengungguli umat-umat sebelumnya. Katakanlah tadi Nabi Adam usianya 1000. Berarti kan sebetulnya dengan kita mendapatkan Lailatul Qadar ya, sudah sama tuh dengan yang kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Walaupun sebetulnya kita tidak bisa gitu ya. Beliau Nabi. Tapi itu ada keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kita ada satu peristiwa penting, peristiwa besar, yakni malam Lailatul Qadar. Sehingga mengajak nih, kalau kemarin kan baca di medsos ya, banyak tren di tanggal 23 ya, malam 23 malam Qadar. Kemudian kalau dari pendapatnya Imam Ghazali, ahli tasawuf kita mafhum masyhur ya, ketika saum dimulai hari Kamis, kita hari Kamis kemarin, maka Lailatul Qadar hadir pada tanggal 25 malam 25. Kapan tadi? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas saya baca beberapa hadis sahih, baik yang diriwayatkan oleh Bukhari, kemudian Muslim, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, itu pastinya umumnya ada di bulan Ramadan. Kemudian dikerucutkan lagi ada pada 10 hari terakhir. Kemudian disebutkan malam-malam ganjil. Kemudian ada yang khusus disebutkan tanggal tadi ya 23 malam-malam ganjil. Ada juga dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih, saya bacakan. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana mutahayyiha ya, fal yataharraha lailata sab'in wa ishrina, rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin mengintai malam Lailatul Qadar, hendaklah ia mengintai pada malam 27. Ini hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi yang belum pernah sama sekali ke masjid itikaf, yuk besok malam 26, 27 mudah-mudahan masih ada kesempatan. 29 bahkan mungkin ada kemungkinan juga bisa sampai 30, kita sama-sama hidupkan di malam akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam keberkahan, malam Lailatul Qadar atau malam Qadar, karena Lailatul itu malam juga artinya. Oke.
Baik Bapak Ibu, yang kedua, nih sama admin ditanya Pak Oha, bukan Ustadz Oha ya, jangan, saya bukan Ustadz Oha, temanya apa? Walaupun bilangnya Ustadz Pak Iwan ya, Pak Iwan sama Pak Yani bilangnya Ustadz. Sadar zakat sajalah insya Allah. Jadi mudah-mudahan harapannya nanti setelah kajian ini bapak-bapak semua tahu atau memposisikan apakah bapak-bapak itu, ibu-ibu itu termasuk pembayar zakat, ya, muzaki, atau sebagai penerima zakat, mustahik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini saya juga sama dengan timnya di Jiswa, sering melayani para jamaah semua. Ketika ada nilai-nilai ganjil, Pak. Jadi misalkan zakat fitrah nate tiluan 32.500 kali tilu kan untung nate aya 500 itu. Secara otomatis biasanya tuh Pak Yudi, saya gitu ya. Kemudian Pak Jalal, "Bu, Pak, ini karena uangnya bulat gitu ya, misalkan 100.000, sisanya mau ngapain? Mau infak, sedekah, zakat atau apa?" Apa tuh ya bedanya sih nanti? Nah, ini mudah-mudahan kita sama-sama mafhum di sini. Kemudian yang ketiga, targetnya adalah kita sama-sama, ini ada dua contoh hitungan nanti, dua contoh hitungan bagaimana kita menghitung zakat penghasilan atau zakat profesi dan zakat perniagaan. Karena pada umumnya kalau saya lihat ini di sini banyaknya memang berprofesi gitu ya, dan berpenghasilan maksudnya, dan pedagang banyak gitu. Mudah-mudahan nanti dua contoh ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semua sehingga nanti sing saya teh muzakih itu saya teh pantas menang bantuan zakat itu gitu. Nah itu nanti gitu ya. Baik, ada reward, ada apa ya reward. Kemarin ada yang nanya ini Pak ada ya? Karena saya dapat reward, ada usulan katanya di DKM, bisa nggak ada reward lagi nanti setiap kajian? Sok saya ngasih pulsa 25.000, ya berarti 50 untuk 2 orang. Ya. Ini yang pertama, Bapak Ibu silahkan lihat ini, yang terbayang itu ada koin, ya koin, nggak tahu uangnya berapa, jelas nggak ya? Kemudian ada MY, 2,5% dalam sebuah botol. Ada yang mau berkomentar silahkan. 25.000 pulsa, insya Allah nanti minta nomornya saja. Pak Ade yang enggak atau ya, Pak Ade yang enggak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini jawab ini ya. Yang tergambar oleh Pak Ade ini gambarnya apa? Iya ya, ini ya. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini komentar saya ini bunga 2,5% ya kan. Itu mungkin pengertiannya Mei itu adalah jarak saya 2,5% dari apa atau apa pokoknya yang harus dijual bagian tol itu 2,5%. Itu aja Pak. Kalau salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keberanian, insya Allah 25.000 Pak Ade. Tidak harus tepuk tangan. Ya, ada yang mau menyempurnakan satu lagi. Lihat tangannya tuh di bawah. Lihat. Ayo siapa? Ada yang berani? Saya kesini teh modal berani gitu ya. Dulu takut, malu gitu ya. Akhirnya kudu ngawanikeun bismillah saya bilang. Minta doa ke ya enggak ada doa. Ya. Tapi nanti kesinikan lagi ada video. Menurut saya itu main itu berarti kepunyaan. Di kepunyaanku kalau 2,5% itu jumlah
harta zakat yang dikeluarkan. Jadi artinya bahwa yang sesungguhnya harta punya kita itu ada yang 25%-nya gitu, bukan sisanya. Sisanya itu kan bisa habis lah di dunia lagi istilahnya. Walaupun memang digunakan untuk ibadah juga, sampai keluarga. Tapi yang sejatinya yang kita bawa nanti insya Allah kalau ikhlas gitu ya, bila taala yang 25% itu kalau menurut saya. Ya, untuk siapa itu? Untuk saya gitu. Baik. Jadi saya ngasih orang lain sesungguhnya ngasih diri saya, bukan ngasih orang lain. Baik, makasih Pak Dadan. Terima kasih keberaniannya. 25.000. Baik. Ya. Jadi ini 2,5% ini kata aku, kata saya, katanya. Siapa saya itu? Karena tangannya di bawah bukan di atas ya. Kalau memberikan begini ya. Nah ini di bawah. Maka ini kata para mustahik. Kata siapa? Kata para penerima zakat, bukan mustahik. Kata mustahik betul. Ya. Jadi ini milik aku. Jadi sesungguhnya harta pada Bapak yang ada pada Bapak Ibu semua yang Allah titipkan itu sesungguhnya 2,5% itu ada milik orang lain. Gitu. Selanjutnya orang nonton halanya. Tapi mohon maaf nih kalau ini kan dari umum. Belum muncul gambarnya. Harusnya ada visualnya ini. Wah, terkadang. Ya. Dari laptopnya juga nggak muncul. Apa ya? Ya? Formatnya. Ya. Padahal kalau disebut mah ayaan itu. Ya, intinya video itu sayang sekali ya. Nggak apa-apa lah. Ya. Tadinya ingin memberikan gambaran kepada ini udah langsung bukan ke video ya. Jadi ada gambaran dari Dinas Perdagangan Indonesia bahwa potensi Indonesia itu sangat kaya makmur ya. Kalau bisa terkelola dengan baik. Artinya nanti tidak ada seperti ini ya. Nah ini kita lihat, ada yang pernah melihat nomor 1 Pak? Di atas, gambar di atas. Kira-kira daerah mana? Ya. Pandang Wangi. Oh ada ya? Oh ya benar Pandang Wangi. Nah, itu betul. Ya. Yang rumah bareng dengan kandang dombanya. Kandang domba ada juga itik entog. Nah saya pernah ke Pontianak Pak di Kalimantan Barat. Masih banyak rumah-rumah seperti ini gitu ya. Kemudian yang bawah kira-kira di mana Pak? Ceroyong. Oh, ya, mirip gitu ya Ceroyong. Ya, Israel. Enggak. Oh, di sini. Ya. Nah, ini gambaran di Indonesia terkait dengan kemiskinan yang ada. Jadi, ini pernah disampaikan di kultum kemarin bahwa jumlah penduduk miskin kita di Indonesia itu mencapai 26,36 juta dari 275 juta. Ini data per September 2002 kemarin. Nah, persentase penduduknya yang miskin 9,57, kemudian yang perkotaannya 7,5 dan pedesaan lebih banyak di 12,36. Nah, ini nanti yang kemudian berikutnya adalah ada garis kemiskinan di angka 535.000 per kapita per bulan. Ini bisa nanti dijadikan dasar rujukan kepada para pengelola zakat, lembaga maupun MPZ atau UPZ termasuk kita Al-A'raf ya. Yang disebut atau masuk garis kemiskinan per orang itu pendapatannya di angka 535.000. Ada yang masih berpendapatan segini? Rata-rata kayaknya lebih gitu ya di sini. Nah, kemudian garis kemiskinan per rumah tangganya ini rata-rata Indonesia
satu rumah tangga itu dihuni 4,3 orang. Jadi kurang lebih ya 4,3 orang ya 4 sampai 5 ya. Jadi ada suami, istri, anaknya ada yang 2, ada yang 3. Itu rata-rata. Ini menurut BPS. Nah, sehingga nanti yang berhak menerima zakat itu diantaranya ini. Nanti kita lihat dengan hitungan muzakinya gitu. Nah, di Bappenas ini sudah keluar gitu ya, bahwa nanti diperkirakan di tahun 2030 sampai 2040 itu kita mendapatkan namanya bonus demografi. Jadi masa keemasan penduduk di negara kita di Indonesia yang jumlah usia produktifnya gitu ya, di angka 15 sampai 64 tahun itu mencapai 64%. Jadi melebihi dibanding usia lanjut atau yang di bawah 15. Di usia masa-masa usia produktif. Nah, apakah ini akan menjadi peluang atau masalah? Tergantung nanti yang mengelola. Dalam hal ini pemerintah. Nah, sekuat tenaga pemerintah berusaha bagaimana bonus demografi yang dikeluarkan Bappenas ini bisa diserap gitu ya dalam bentuk lapangan pekerjaan gitu ya. Nah, sehingga ini gambarnya juga ini kalau kena masalah tidak bisa melewatinya gitu ya. Bonus demografi ini maka banyak pengangguran begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak sampai ke gambar ini ya. Banyak yang membutuhkan pekerjaan. Nah, ini di mana ini? Kira-kira? Ya, Rasondro. Di Taman Sari juga ada ya, kayak gini ya. Nah, ini lewat saja. Nah, saya mengambil tema tentang sadar zakat. Tadi yang disampaikan bahwa kita minimalnya ini, kalau tadi kan bisik-bisik dengan ustadz yang lain, bahwa coba manajemennya gitu ya, manajemen zakat. Mudah-mudahan nanti ada waktu gitu ya terkait dengan manajemen zakat ini. Jadi awalnya kita harus paham dulu terkait dengan bagaimana kita menyadari sadar tentang zakat kita. Nah, ini berangkat dari undang-undang penyempurnaan undang-undang tahun 1999 ke tahun 2011 di nomor 23. Bahwa nih ya, yang B-nya, menunaikan zakat merupakan kewajiban. Merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu ya, sesuai dengan syariat Islam. Alhamdulillah ini sudah diundang-undangkan sehingga amil kita ya atau para pengurus zakat kita punya hak termasuk negara untuk apa? Untuk mengambil, bahkan kan kalau dalam agama, dalam Al-Quran udah jelas khudz min amwalihim itu ya, dalam At-Taubah 103 ya. Jadi perintahnya juga untuk diambil zakat itu, datangi gitu ya. Kalau misalkan memang tidak mengeluarkan zakat, nah seperti zamannya Abu Bakar diperangi kan, sampai diperangi. Nah, kita sudah ada undang-undangnya. Kemudian ini zakat merupakan peranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu harapannya. Ya. Nah, kemudian yang poin D, ini ya, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna tadi, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini kalau saya 13 tahun Pak di Darut Tauhid itu diamanahi di lembaga zakat, tapi memang bukan sebagai manajemennya, hanya sebagai orang yang menjadi bagian pendistribusian pendayagunaannya. Jadi yang saya pahami, yang saya tahu bahwa pengelola zakat sebetulnya bukan musiman amil itu ya, bukan musiman ketika Ramadan saja. Tetapi amil itu atau lembaga zakat itu memang ditunjuk, diresmikan, disahkan, ada SK-nya oleh pemerintah, SK Menteri Agama biasanya. Lalu bagaimana kita dengan Masjid Al-Arab? Nah, sebenarnya kita bisa menginduk, bisa sebagai MPZ, ya, MPZ Mitra Pengumpul Zakat, kemudian atau juga UPZ, Unit Pengumpul Pajak, zakat.
itu nanti bisa nginduknya ke Baznas yang dikelola pemerintah, atau kalau swastanya ke Laznas, lembaga amil zakatnya. Karena memang nanti definisi amil itu bahwa mereka yang memang di SK-kan ditunjuk oleh pemerintah. Dan itu digaji, dan memang pekerjaannya setiap hari, bukan hanya untuk ngurusi zakat fitrah di bulan Ramadan. Jadi kalau hanya untuk ngurusi bulan Ramadan, kalau pendapatnya beberapa ustadz itu mah panitia aja, panitia zakat. Karena kalau amil itu memang mengurusi khusus selama setahun full gitu ya, bahkan tahun berikutnya khusus mengurusi zakat, mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai kepada hal pendistribusiannya. Nah, ini mengulang yang disampaikan bahwa potensi zakat ini berdasarkan data Baznas di tahun 2019, mohon maaf saya belum update yang terbarunya, itu hasil perhitungan dengan jumlah penduduk yang ada, termasuk itu kan masuk ya, data-data itu udah terkoneksi lah ya di pemerintah itu mencapai 233 triliun ya. Nah, sementara penghasilan atau pengumpulan zakat yang dihimpun oleh Baznas maupun Laznas itu di tahun 2018 baru tercapai 8,1 triliun. Jauh ya. Masih jauh. Potensinya tadi 233, hanya yang terhimpun baru 8,1. Kemudian 2019 10,1. Nah, 2020 sampai 2024 ini bukan angka real, tapi itu angka proyeksi dengan kenaikan 30%. Jadi sebetulnya masih jauh ya, antara kenyataan real yang terhimpun dengan potensi tadi. Sehingga kenapa mengambil tema sadar zakat ini, mudah-mudahan ini kita semua menyadari gitu ya. Apakah kita sudah termasuk membayar zakat atau belum begitu, atau menuju begitu. Termasuk juga ini potensi wakafnya. Lewat saja ya wakafnya. Zakat ini berasal dari kata zaka yazki tazkiyah. Begitu Pak Ustadz Asom? Betul Pak? Khawatir salah ya? Ya. Artinya suci, mensucikan. Ya. Kemudian aja juga berkah, kemudian tumbuh, tahur, ya, bersih gitu ya. Nah, ini kalau zakat adalah suatu harta tertentu, ya. Kemudian ketika mencapai syarat tertentu dan diberikan kepada 8 asnaf yang sudah tertentu, itu yang disebut dengan zakat, dan hukumnya adalah wajib. Nah, ini dasarnya At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan. Nah, ini makna sodakoh di sini adalah zakat. Sehingga nanti ada bagaimana Bapak Ibu semua, nanti ada slide terkait dengan apa sih sebetulnya perbedaan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Nah, ini makna atau kata yang tertulis di sini min amwalihim sodakoh maknanya adalah zakat. Karena ini sifatnya wajib. Dan ini dijelaskan juga, alhamdulillah sudah dipraktekkan oleh para petugas zakat di sini, atau para amil, saya sebut nggak apa-apa amil ya, para petugas panitia. Washolli alaihim inna sholata kasam. Berusaha untuk apa? Untuk mendoakan. Ya. Jadi setelah akad dari Bapak Ibu selaku pembayar zakat, kemudian yang menerima zakatnya dalam hal ini amil atau petugas menyampaikan doa, memberikan doa untuk apa? Untuk ketentraman lahir batinnya si muzaki tersebut. Nah, ini keutamaan wajib zakat di dalam Al-Quran itu saya tidak menghitungnya ya, hanya menyadur saja gitu ya. Ada 30 kali pengulangan. Di antaranya di 27 pengulangan itu tercantum kata zakat dibarengi dengan sholat. Nah, seperti contohnya dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ya, salat, zakat. Di beberapa ayat lain di Al-Baqarah, kemudian dalam Al-Qur'an aja ya. Itu banyak disandingkan
zakat ini dengan apa? Dengan sholat. Artinya menunjukkan bahwa kedudukan zakat itu sama seperti halnya ibadah sholat dan sudah dan termasuk menjadi rukun Islam yang ketiga, gitu ya. Nah ini zakat, infak, sedekah, wakaf. Ilustrasinya begini Pak. Misalkan Pak Yandi ya, Pak Yandi. Nah sekarang mah boleh di bawah aja ini. Kata jadi ya. Tadinya mau nyampein video. Pak Yandi melihat sendal berantakan. Saya lihat di sini berantakan Pak ya. Jadi kalau bapak-bapak jalan-jalan atau silaturahim ke Darut Tauhid beda gitu. Saya mencoba beberapa kali, coba dirapihkan, sugantek kayak menurutan gitu. Walaupun ada beberapa ya. Kalau di Darut Tauhid budayanya salah satunya adalah membereskan sendal. Jadi sendal itu menghadap keluar, gitu. Menghadap keluar sehingga bapak-bapak, ibu-ibu ketika keluar dari masjid sudah siap sendal itu tinggal jalan aja keluar. Jadi menghadapnya keluar. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan gitu ya di sini. Itu kira-kira Pak Yandi berbuat atau melakukan infak atau apa Pak? Sedekah. Baik. Pak Iwan. Pak Iwan ada uang Pak? Berapa? 2000. Masukin Pak ke canceleng Pak. Ada? Ada yang bawa uang? Terus sarebu ada yang bawa uang? Panik. Karena panik. Masukin Pak ke canceleng. Ayo. Alhamdulillah tuh tergerak gitu ya. Kalau metode Ustadz Yusuf Mansur kan diambil semuanya. Enggak, ini yang ada. Pak Hanif, Pak Hanif lupa apa? Pak Hanif barusan Pak Hanif melakukan apa? Sedekah. Membereskan sendal, sedekah. Masukin uang ke sana, sedekah. Kemudian Pak Rudi. Ya. Pak Rudi memberikan uang. Jumlahnya misalkan 50 juta Pak. Amin Pak. 50 juta dan jadi tanah Pak. Salah satunya misalkan tanah di ini Pak, sekitaran masjid, mungkin berapa meter. Pak Rudi sudah berbuat apa Pak? Wakaf. Baik. Nah ini tadi wakaf udah ya, ada kegambar dari jawaban. Kemudian terkait dengan infak sedekah, yang saya pahami bahwa nama umumnya adalah apa? Sedekah. Jadi nama besarnya, nama umumnya adalah sedekah. Ketika sedekah itu diwajibkan, wajib, maka itu namanya zakat. Ketika barang itu tidak boleh hilang, ya tidak boleh hilang sampai hari kiamat, ya. Itu yang disebut dengan wakaf. Lalu yang lebih membedakan lagi apa antara infak dan sedekah? Di antaranya kalau sedekah itu tidak harus berbentuk materi, ya uang salah satunya adalah materi. Tetapi infak dalam bentuk materi. Nah, kalau sedekah tidak harus berbentuk materi. Ini bagian dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita tahu semua ya, tidak semua kita dalam kondisi punya atau mampu memiliki. Tetapi tadi ada yang tidak punya. Lalu bagaimana ya Rasul, saya bisa berbuat seperti mereka, berbuat infak, sedekah aja. Salah satu yang bisa dilakukan sedekah adalah berbuat kebaikan, ngabereskeun sendal tadinya, nyiapkeun takjil, nyiapkeun sahur tadi tuh Pak Agus, masaknya. Nah, itu bagian sedekah. Itu bagian dari sedekah. Nah, adapun infak itu tadi dalam bentuk materi. Nah, sehingga mudah-mudahan ini paham ya.
Dan tadi hukumnya kalau infak, sodakoh, dan wakaf ini adalah sunnah. Adapun zakat adalah wajib. Hanya ada syarat tadi bahwa zakat itu ada harta tertentu, jadi tidak semua harta. Ya, harta tertentu. Kemudian juga setelah mencapai nisab dan haul atau syarat tertentu dan diberikan kepada asnaf tertentu atau 8 asnaf. Beda dengan sodako, dengan infak, dengan wakaf. Sehingga ini saya sering menyampaikan terkait dengan himpunan Jiswa kita, tolong untuk zakat, ya, untuk zakat tidak boleh untuk bangunan masjid. Ya, saya sampaikan. Dana zakat tidak boleh untuk fisik masjid. Kalau dari wakaf, infak, sedekah silahkan. Karena zakat memang sudah ditentukan 8 asnafnya. Innamas shadaqatu, innamas shadaqatu, sedekah di sini adalah zakat itu ya, karena wajib. Lil fuqara, untuk fakir, miskin, ghorimin, fisabilillah, ibnu sabil, dan ibnu sabil, hamba sahaya, fisabilillah, ghorimin gitu ya. Sudah jam 6 kurang seperempat. Nah, ya. Nah, ini syarat zakat wajib. Wajib zakat adalah pertama harus muslim. Jadi kita tidak boleh minta zakat kepada non muslim. Kemudian harus merdeka, artinya bukan hamba sahaya, balig. Balig teh berarti henteu gelonya. Balig. Balig itu sudah dewasa, kemudian berakal. Ini zakat secara umum, nanti untuk zakat fitrah beda lagi ya. Berakal artinya tidak gila gitu. Nah, kemudian syarat harta yang wajib dizakati, nah ini syaratnya adalah bahwa harta yang ada itu adalah harus milik penuh si pembayar zakat. Kemudian memiliki potensi berkembang gitu ya. Nah, seperti halnya misalkan kita punya domba gitu ya, kemudian beranak gitu ya, itu kan berkembang. Kita punya emas misalkan 20 kilo, tanggung-tanggung 20 kilo. Itu kan tiap hari itu terus naik ya. Kalau bukan tiap hari lah, dalam waktu 1 tahun mungkin ya. Terus naik gitu harganya. Terus berkembang. Kemudian cukup nisab. Nah, nanti ini terkait dengan nisab juga Bapak-bapak Ibu semua harus paham juga. Nah, kemudian ini pembagian atau jenis-jenis zakat. Satu ada zakat fitrah atau zakat fitri. Ada yang menyebutkan bahwa kalau dari sisi bahasa Arab yang benar itu adalah zakat fitri. Nah, hanya di kita udah lumrah penyamaan zakat fitrah. Terbalik dengan Idul Fitri. Harusnya katanya Idul Fitrah. Gitu. Karena sifat ya. Nanti mudah-mudahan Ustaz Asob yang biasa dari sisi agama itu ya, dari sisi bahasa bisa menyampaikan lebih gitu ya terkait dengan ini. Jadi karena udah kebiasaan di kita di Indonesia disebutnya zakat fitrah. Nah, ini kalau zakat fitrah, nah ini amalan juga di kita ini di penghujung bulan Ramadan gitu ya. Dan hanya dilakukan pada bulan Ramadan kita mengeluarkan yang namanya zakat fitrah atau zakat fitri ini. Untuk apa? Untuk mensucikan, membersihkan jiwa kita. Nah, ataupun zakat mal ini tidak harus dilakukan pada Idul atau pada bulan Ramadan saja. Ketika nanti Bapak Ibu semua menghitung mulainya dari bulan Syawal misalkan, silahkan nanti berhenti di Syawal lagi. Nah, termasuk ini juga hitungan haul 1 tahun itu menggunakannya adalah menggunakan tanggal Hijriah, bukan tanggal Masehi. Karena itu ada selisih dalam 1 tahun antara Hijriah dengan Masehi itu ada 11 hari, kurang lebih 11 hari. Namun ada fatwa juga menyampaikan silahkan boleh menggunakan hitungan Masehi, tetapi nanti penghitungannya bukan 2,5%, tetapi 2,575%. Karena ada 11 hari kelebihan itu. Nah, untuk memudahkan, ini edukasi juga buat banyaklah di lembaga-lembaga, karena memang panennya, disebutnya panen itu ya, panennya orang-orang lembaga zakat itu, lembaga jiswab itu di bulan Ramadan. Jadi ini
untuk memudahkan saja, memudahkan para pembayar zakat menghitung haulnya itu nanti dari Ramadan ke Ramadan lagi. Dan pahalanya kan luar biasa, apalagi ketika diberikan pada malam Lailatul Qadar. Nah ini kemarin juga ditanyakan ada pembayar, Pak, ini terkait zakat fitrah ya. Zakat fitrah, kalau Rasul kan mencontohkan makan, ini kan makanan pokok ya, makanan pokok. Rasul itu mencontohkannya adalah kurma atau gandum. Banyaknya berapa? Itu satu sok teh 4 mud. Satu sok teh siapa teh? Takaran orang Irak katanya. Saya juga belum lihat itu ya. Nyari-nyari di browsing belum dapat itu ya. Tadinya mau ditampilkan tuh. Sehingga kumaha sih takarannya gitu ya. Nah, 4 mud atau ketika dikonversi kepada liter itu banyaknya 3,5 liter atau dikonversi kepada kilogram 2,5 kilogram. Udahlah kita tidak harus tahu, nggak apa-apa tidak tahu ini juga ya takaran tersebut. Kita sudah ada nih 2,5% 2,5 kilogram begitu untuk 1 jiwa. Nah, apakah boleh dalam bentuk uang? Nah ini. Jadi semua mazhab kecuali Hanafiyah itu mengharuskan membayar zakat fitrah itu adalah dengan beras atau dengan makan pokok, maaf. Karena negara lain belum tentu beras gitu ya. Ada yang gandum, tadi ada yang kurma. Nah, hanya madhabnya Abu Hanifah membolehkan untuk membayar zakat fitrah dengan uang. Di sini alhamdulillah ya, ada yang beras, ada yang uang juga banyak begitu. Jadi ada boleh gitu ya. Nah ini yang di Al-Arab ya. Silakan yang belum nanti bisa ke panitia Ciswab ya. Ini besarannya. Nah kemudian zakat mal. Oh, ini dipersingkat aja nanti langsung ke hitungan ya supaya nanti Bapak Ibu paham. Ada zakat penghasilan, profesi, zakat pertanian, zakat perniagaan atau perdagangan, zakat ternak, zakat emas, zakat pertambangan. Nah ini nisabnya ya. Kalau emas jelas 85 gram emas, 85 gram emas itu setara dengan 20 dinar ya. 1 dinarnya 4,25 gram emas. Nah, untuk penghasilan dikiaskan ya bahasanya ya, dikiaskan ke emas. Ada pula yang perhitungannya kepada zakat beras atau gabah. Jadi kalau ke beras 520 kilo. Tapi saya hitung-hitung nanti bantu juga nih saya hitung-hitung. Ternyata ada selisih beda gitu ya ketika dikiaskannya dari ini tuh ada selisih gitu ya ketika pendekatannya ke beras dan ke emas. Hanya mayoritas ini ke emas dengan alasan bahwa emas itu harganya stabil gitu ya. Nah, jadi ke emas di sini. Emas ini ada perak, unta, sapi, kambing gitu ya. Nah ini hitungan ini yang pernah disampaikan. Saya cek Pak, ini emas yang dimaksud karena dinar itu adalah emas murni 24 karat. Berarti kalau di Indonesia ada yang namanya logam mulia atau LM. Nah, saya cek yang dikeluarkan oleh PT Antam per tanggal 1 April kemarin di tahun ini itu harganya 1.072.000. Jadi 85 gram emas itu berapa sih kalau dirupiahkan sekarang? Nah nilainya adalah 91.120.000. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika ada yang berpenghasilan di angka ini nih setahun, maka sudah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal. Berapa? 2,5%. Bagaimana kalau kurang dari ini? Berarti Bapak Ibu semua belum punya kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi saya hanya ngeluarkan, silahkan. Itu namanya bisa dengan bentuk infak. Atau misalkan mau dalam bentuk wakaf silahkan.
Sunnahnya. Nah, kalau wajibnya adalah zakat. Ketika belum mencapai nisab dan haul, nisabnya 85 gram, ya, atau setara dengan 85 gram kalau penghasilan, dalam waktu 1 tahun. Gitu. Jadi kalau kepemilikannya belum 1 tahun, belum juga punya kewajiban untuk Bapak Ibu mengeluarkan zakat. Sehingga ini dari sini kembali ke yang awal, ada tadi garis kemiskinan tadi Pak. Itu satu orang nilainya 500 ribuan tuh ya. Nah, nanti dihitung nih, ini PR ya, PR di Jiswab biasanya suka memberikan PR lagi kepada RT, mungkin ya ke Pak RW juga, tolong didata nih warga RW 27 siapa aja yang berhak menerima zakat ini. Kadang ada yang menyebutkan di sana di keterangannya fakir bukan, anak yatim. Nah, saya pertanyaannya nih, siapa nih? Pak Agus. Pak Agus anak yatim, boleh nggak dikasih dana zakat? Kenapa Pak? Karena tidak termasuk ke dalam 8. Betul. Saya lagi yang kenal siapa ya? Pak Amrizal. Pak Amrizal, anak yatim boleh nggak Pak menerima dana zakat? Ya? Anak yatim boleh nggak menerima dana zakat? Anak yatim boleh. Mungkin dalam versinya anak yatim disebut bukan manusia ya. Ya, tilaful ulama. Pak. Ya, siap. Kata Pak Amrizal boleh, kata Pak Agus tidak boleh. Ya, dua-duanya betul. Tapi belum titik koma ya. Kalau yang Pak Amrizal boleh anak yatim, tapi bukan yatimnya. Yatimnya lihat apakah dia fakir atau miskin. Nah, termasuk nanti yang fisabilillah juga, gitu ya. Fisabilillah kan artinya di jalan Allah, gitu ya, berjuang, berperang. Kemudian kalau zaman sekarang sudah tidak ada berperang, namanya apa? Mengajak kepada kebaikan, misalkan seperti guru ngaji, gitu ya. Tapi tadi lebih kepada nanti si guru ngajinya atau fisabilillahnya dia yang miskin enggak gitu. Jadi tetap kalau pengalaman kami ya di Darut Tauhid itu sasarannya adalah sebelum ke 8 asnaf itu 3 asnaf yang diprioritaskan. Yang lebih prioritas lagi adalah kepada fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Sehingga nanti di sini di RT, di RW juga nanti silahkan nanti didata, ya, didata terkait dengan apakah dia berhak menerima dana zakat atau tidak. Khawatirnya kalau misalkan tidak kan jadi salah nanti dosa gitu ya bagi orang yang memberikan zakatnya, termasuk amilnya gitu ya yang membagikannya. Nah kemudian ada yang berpendapat, termasuk saya nanyain, Ustaz, ke Dewan Syariahnya DT ya. Kalau dulu Pak Hilman Rosyad, kemudian sekarang ada Pak Miftah Farid, Pak Dokter, kemudian ada Pak Ustadz Ali Nurdin. Apa tadi teh? Lupa lagi saya bilang apa ya? Nanya. Tahkiyah sopoho gitu. Bukan yatim. Oh ya Pak, ke Pak Dokter Miftah Farid. Apakah yang berpenghasilan tadi katakanlah di sini nih, yang belum mencapai per bulannya 7.500.000 boleh nggak diberikan zakat? Nah Pak Ustadz Qadir jawab Pak. Boleh nggak Ustadz? Kalau definisinya sebagaimana yang tadi bahwa selain muzaki adalah mustahik, sementara di bawah itu kan nisabnya ya, berarti dia belum mustahik, belum muzaki, tapi mustahik. Kalau definisi itu berarti boleh. Ya betul. Jadi sama jawabannya. Jadi sebetulnya secara hukum, ketika Bapak Ibu belum mendapatkan penghasilan per bulan di angka 7.500.000 sekarang nih, 7.500.000, maka Bapak Ibu sebetulnya berhak mendapatkan dana zakat. Itu ya. Betulnya hanya, tetapi kan masih ada nih yang berpendapatan kurang dari ini gitu ya. Nah, sehingga nanti prioritasnya adalah kepada yang berpenghasilan kurang dari ini gitu. Ya. Jadi prioritas kepada yang kurang dari ini. Nah, ini kadang ada pertanyaan juga beberapa jamaah, nah sih itu menang zakat gitu. Tinggal ya tuh
penghasilannya. Nah kan itu boga mobil aja, mobil naon. Rumahnya bagus ya, gitu. Nah, pijakannya kepada pendapatan. Nah, ketika nanti dia punya mobil, mobilnya digunakan untuk usaha, ya berarti nanti ada zakat yang dikenakan gitu ya, penghasilan. Kalau misalkan sudah nisab, sudah haul, ya berarti tidak boleh menerima. Ini hal-hal ini yang sering ada gitu ya di pertanyaan-pertanyaan dan memang terjadi di kita di Masjid Al-Arab. Sengaja saya tampilkan ini. Terakhir Pak, dua terakhir ya. Ini yang zakat profesi, misalkan tadi paruman penghasilannya 10 juta, punya penghasilan tambahan selama 1 tahun 7 juta. Nah berarti yang 10 juta dikali 12 bulan ditambah 7 juta dalam 1 bulan, karena itu dalam 1 tahun, yang 7 jutanya itu dalam 1 tahun. Mungkin bisa THR atau apalah ya, tambahan lain gitu ya. Hanya didapatkannya dalam sekali gitu, dalam 1 tahun. Maka ini 10 juta dikali 12 ditambah 7 juta. Nah zakatnya dikeluarkan 2,5% atau kurang lebih 264.000 rupiah. Besar atau kecil Pak? Ya? Kecil ya? Ya zakatnya kecil. Ya. Nah kadang biasanya ada godaan Pak ketika dikeluarkannya 1 tahun sekali. 3.175 ya segede lebar gitu ya. Nah itu godaan-godaan. Sehingga nanti ini bisa pengeluaran zakat itu dilakukan setiap bulan. Nah ini terakhir terkait dengan zakat karena waktu. Slide-nya banyak Pak ini. Ada banyak tapi tidak ini target tadi yang saya sampaikan sampai ke perhitungan sehingga nanti Bapak Ibu semua sadar. Nah saya termasuk menjadi muzaki, pembayar zakat atau penerima zakat. Jadi jangan sampai nanti membuat jadi dosa ke amil gitu ya. Salah sasaran gitu. Kalau zakat perniagaan atau perdagangan, patamin dah, tukang icalan, lontong, Mas dihitung Mas itu, ya, dihitung modalnya berapa, dapat laba per hari berapa, dikalikan nanti per bulan kali 30 hari, kemudian dikalikan 1 tahun Mas, labanya berapa. Kemudian tentunya pasti adalah yang kasbonnya Mas ya. Utangnya ada berapa gitu ya. Kemudian juga hutang, kalau misalkan punya hutang, kalau Pak Tamim sekarang nggak mau hutang katanya, berarti 0 gitu ya. Kenapa tahu ya? Saya teman dekatnya itu, tetangga dekat, nggak mau punya hutang katanya, berarti 0 itu ya. Nah apakah dari pembuatan usaha lontong ini ada kerugian atau tidak? Kalau ada kerugian maka tuliskan berapa kerugiannya. Rumusnya adalah modal ya, modal yang dimiliki untuk usaha tersebut ditambah laba, ditambah piutang, dikurangi utang jatuh tempo, ditambah kerugian. Nah, dikali 2,5%. Ini contohnya luar biasa gede ya. Nah ini yang godaan seperti ini contohnya tuh. Modalnya 500 juta, labanya dapat 100 juta tuh dalam 1 tahun. Misalnya, nah dikurangi jatuh tempo ditambah kerugian itu 625 juta dikali 2,5%-nya pada tuh gede Pak ya, 625 juta. Ini zakatnya hanya memberikan 15.625. Tapi tadi lagi-lagi setan membisikkan entong lebar gede tadi 15 juta mungkin jangan beli baju lebaran, bahkan bisa jangan beli motor. Nah ini godaannya seperti itu. Itu dulu barangkali yang disampaikan, sudah jam 6 lewat. Jika ada tambahan silahkan, kalau ada pertanyaan jangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.